Di suatu sekolah di Jakarta, terdapat dua orang anak laki-laki yang sangat gemar bermain games. Ia adalah Valerian dan Obey. Sekarang ini, mereka duduk di kelas 2 SMA. Karena sangat gemar bermain games, Valerian dan Obey seringkali mengabaikan tugas sekolah dan tidak sungguh-sungguh dalam sekolah via online-nya. Valerian dan Obey memiliki sahabat bernama Ricardo. Namun, sifat mereka sangat bertolak belakang. Valerian dan Obey suka menelantarkan tugas mereka demi games, sedangkan Ricardo sangat memperhatikan tugas-tugas dari guru. Telepon. Ya, kenapa? Duh, apa sih? Nggak tahu ya, ini masih hari Minggu. Ganggu gue tidur aja lo. Minggu? Lu bercanda? Sekarang Senin. Lu udah telat loh. Sekarang udah saat teduh. Ah, hari Senin. Bukannya ini hari Minggu. Bentar gue lihat. Oh iya, gue nggak tahu. Gue kemarin habis main game sama si Obay. Ya bentar gue siap-siap. Dah, cepetan. Udah ditunggu sama Bu Audrey loh. Hari ini kita mau bahas tugas-tugas yang belum selesai. Nanti gue join. Aduh, ini ganggu banget nih. Pakai sekolah online lagi. Ya. Oke. Duh, males. Anak-anak, jadi hari ini Ibu akan memberitahukan informasi bahwa minggu depan kalian akan mengikuti PAS atau penilaian akhir semester. Jadi dipastikan kalian belajar dengan baik. Dan juga kalian semua telah memenuhi syarat untuk mengikuti PAS, yaitu dengan nilai yang tuntas, kecuali OB dan Vale. Oke, jadi Ibu harap kalian dapat belajar dengan baik ya, agar dapat mengikuti PAS dan mendapatkan nilai memuaskan. Valerian, kenapa kamu baru join sekarang? Kenapa kamu terlambat? Kamu habis dari mana aja? Kemarin rumah saya kerampokan, Bu. Benarkah demikian? Iya, kerampokan di mimpi saya. Oh, lucu kamu, lucu. Ya, berisik lucu, kok. Lucu. Sudah. Ngomong-ngomong, Valerian, Ibu lihat kamu belum pakai seragam ya, Nak? Pakai seragammu sekarang. Gimana? Ya kan, Bu? Apaan tuh nggak dikancing, Bu? Ya, Nggak sirik apa, Bu. aja lo. Masukin LKP, Bu. Kasih LKP, Bu. Nggak pakai celana itu dia. Sudah, jangan bertengkar. Kita di sini mau belajar, bukan bertengkar ya, teman-teman. Oke, jadi Ibu ingin memberitahu sesuatu. Valerian, minggu depan kita akan mengikuti yang namanya PAS. Nah, syarat untuk mengikuti PAS itu sendiri adalah dengan menuntaskan semua tugas yang belum tuntas. Kebetulan nilai kamu itu banyak yang tidak tuntas, sama seperti OB. Jadi Ibu harap Valerian dan OB bisa menyelesaikan tugasnya, tugas kalian masing-masing, dan kalian dapat mengikuti PAS. Mengerti? Ya, Bu. Siap. Yain aja. Bu,
Saya Ya. izin matiin kamera ya. Ya Oh, bu, mau saya ke juga. toilet. Saya Iya, juga pengen iya. ke toilet ya. Ya, saya Ya matiin oke, ya. jangan lama-lama ya. Ya, ya. A few minutes later. Ren, lanjut Ren. Ganggu sumpah sekolah. Gasken, lanjut main game. Lanjut. Invite. Ya bos. Valerian, Obey, kalian mau ke toilet atau mau main game? Mute, woy, Udah. mute. Lupa. Enggak, bu, tadi saya habis dari itu, Bu. Kamar adik saya. Adik Enggak, saya itu Bu, yang tadi ngomong. itu lagi latihan doang. Iya, Bu, ini saya udah mau ke toilet nih, Bu. Udah, Bu, jangan diajak ngomong lagi, Bu. Kebelet nih saya, Bu. Udah ya. Saya ke toilet dulu. Hari-hari berlalu, namun Valerian dan Obey tetap tidak memperdulikan tugasnya. Mereka tetap bermain games sampai melantarkan sekolahnya begitu saja. Saat guru menjelaskan pun, Valerian dan Obey hanya bermain games tanpa memperdulikan teguran dari guru. Bahkan mereka mematikan kamera pada saat Zoom pembelajaran. Melihat kondisi Valerian dan Obey, Ricardo pun berinisiatif untuk menegur dan membantu mereka agar bisa menyelesaikan tugas dan dapat mengikuti PAS. Guys, Lah, apaan nih? Ini grup untuk apa? ini buat ngebahas tentang Obay dan Rian. Hah? Buat? Buat ngebikin mereka biar mau ngerjain tugas mereka. Kira-kira kalian ada ide nggak? Untuk apa pentingin mereka? Biarin aja gitu. Nanti juga mereka yang kena dampaknya. Ya, aku sih setuju sama Natali. Biarkan saja mereka seperti itu. Lebih baik aku nonton drama Korea. Soalnya banyak cowok ganteng di sana. Emangnya kalian nggak peduli sama teman kalian sendiri? Buat apa peduliin mereka? Mereka juga gak bakalan mau dengerin kita. Lagian kita juga gak kena kan? Oke deh, kalau begitu. Begitulah reaksi dari teman-teman yang lain. Oleh karena itu, Ricardo memutuskan untuk berusaha sendiri. Ini semua Ricardo lakukan demi kebaikan Valerian dan Obey. Apaan nih? Ricardo ngechat gua, tumben banget. Rian, Obay, kalian udah pada mulai ngerjain penuntasan belum? Jangan lupa, lusa udah pengumpulan tugasnya loh. Kalau misalnya nggak bisa, kasih tau gue aja. Nanti gue bantu kok. Gue bisa. Kayaknya nih orang harus diomongin secara langsung deh. Oke, gue call dia aja. Apaan nih? Halo, dengerin ya. Kalian harus kerjain tugas-tugas kalian semua. Kalau misalnya kalian nggak kerjain, sekolah nggak mungkin izin kalian buat ikut ujian. Udah itu, pas gue lagi jelasin, kalian malah matiin kamera, habis itu malah main game lagi. Itu juga nggak baik. Jadi, ubah sikap kalian. Ya apa sih lu kayak ibu-ibu tukang sayur aja, boel banget. Kayak lu udah tuntas aja. Ya jelas udahlah, gue kan takut kalau misalnya nggak ikut ujian. Lagi pula, itu kan udah jadi tanggung jawab kita. Udah, cepetan. Kerjaan tugas-tugas kalian. Kalau gitu, gue kerjaan tugas dulu ya. Bener kata Ricardo. Kita itu harus ngerjain kewajiban kita dulu sebelum kita menuntut hak kita. Ya elah lu, jadi orang lebay.
lebay banget. Nanti nggak dikerjain tetap bisa ikut ujian kok. Udahlah, serah lu aja. Gue ngingetin lu karena gue peduli sama lu. Misal kalau lu nggak ikut ujian, lu nggak bakal bisa ngerayain Natal dengan tenang. Lagi pula, emang lu mau ngerayain Natal, tapi lu masih banyak beban pikiran gara-gara lu belum ikut ujian. Itulah teguran Ricardo terhadap Valerian dan Obey. Namun, Valerian tetap tidak mau mendengarkan. Berbeda dengan Obey, Obey langsung sadar dan mau menyelesaikan tugasnya. Valerian tidak menyadari bahwa sahabatnya begitu mengasihi dia, sampai rela meluangkan waktunya untuk membantu dia. Valerian tetap bermain game seharian tanpa memikirkan nilai yang harus ia tuntaskan. Sedangkan Obey bersusah payah untuk menyelesaikan tugasnya. Akhirnya, hari ujian pun tiba. Namun, Valerian tak dapat menjalankan ujiannya karena nilai dia belum tuntas. Anak-anak, hari ini adalah hari pertama kalian mengikuti ujian. Semua bisa mengikuti ujian, kecuali Valerian. Valerian, mohon maaf, pihak sekolah memaksa ibu untuk memanggil orang tuamu karena nilaimu banyak yang tidak tuntas. Kamu tidak bisa mengikuti ujian, dan kamu terancam tidak naik kelas. Wah, untung lu. Makanya tadi dengerin kata Ricardo, Rian. Disuruh kerjaan tugas, bukan yang ngerjain tugas, lu malah main doang. Wah, thank you ya, Ricardo. Udah ngasih tauin gue. Gue jadi bisa gue bilang, ujian. belinya game terus sih, sekarang terima akibatnya. Nah, tuh, denger tuh Rian. Game terus sih. Ya maaf, gue sadar gue nggak bisa balikin waktu. Sekarang gue merasa bersalah banget atas apa yang gue lakukan, perilaku gue yang main game terus. Tidak apa-apa, Valerian. Ini bisa kamu jadikan sebagai pembelajaran. Lain kali, kamu harus melaksanakan dulu kewajibanmu, baru bisa bermain games. Kamu harus dapat membagi waktu, di mana kamu harus menyelesaikan kewajiban, dan di mana kamu harus bermain game. Yang penting kamu ada niatan untuk mau berubah dan bertanggung jawab. Akhirnya, hanya Valerian yang tidak dapat mengikuti ujian akhir semester. Berbeda dengan Obey dan Ricardo, mereka dapat menjalankan ujian dengan baik. Seminggu kemudian, pekan ujian telah berakhir. Ternyata, Valerian sangat menyesal karena ia harus terancam tidak naik kelas, karena terlalu mementingkan games daripada kewajibannya. Obey dan Ricardo mendapatkan nilai yang sangat bagus, karena mau belajar dengan tekun demi nilai ujian yang memuaskan. Ricardo juga menjadi murid karakter terbaik, karena berniat baik ingin bantu temannya dan mau menaati guru. Sejak saat itu, Valerian berjanji untuk lebih mementingkan kewajibannya daripada bermain games. Halo semuanya, saya Obay. Saya adalah seorang pelajar dan hari ini saya akan memberikan kesaksian pada saudara-saudara sekalian. Jadi saya adalah seorang yang nakal di sekolah. Saya tidak pernah memperhatikan pembelajaran online, saya selalu bermain game saat guru menerangkan, saya menutup video saya, dan bahkan saya sampai dinyatakan hampir tidak naik kelas. Tapi saya bersyukur Tuhan menolong saya. Waktu itu saya membuka Alkitab saya diminta oleh kedua orang tua saya untuk membaca Alkitab. Pertama saya merasakan seperti untuk apa kita membaca Alkitab? Itu cuma sebuah buku. Untuk apa? Apakah buku bisa membimbing kita? Saya pertama berpikir seperti itu, tapi setelah saya buka Alkitab, saya menemukan satu ayat yang mengubah diri saya. Itu ada 1 Timotius 4 ayat 12. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Dan saya berpikir seperti, apakah saya sudah menjadi teladan? Saya sepertinya memalukan Tuhan. Ya, saya mungkin bisa dibilang munafik karena saya sering melakukan pelayanan. Tapi saya tidak pernah membaca Alkitab. Nilai saya hancur di sekolah. Saya selalu bolos dan main game. Apakah saya bisa menjadi teladan?
Saya mencoba untuk terlepas dari belenggu itu, tapi sangat sulit. Sampai teman saya menolong saya. Waktu itu teman saya menelpon saya untuk mengatakan apakah ada kesulitan saat mengerjakan tugas. Akhirnya saya sadar, walaupun saya tidak bisa mengerjakan tugas, saya masih bisa menanyakan pada teman saya. Masih ada yang membantu saya. Puji Tuhan, saya bersyukur Tuhan mengirimkan teman saya untuk menolong saya. Saya yakin semua itu adalah rencana Tuhan, dan saya bersyukur kepada Tuhan saya sudah bebas dari belenggu ikatan bermain game. Terima kasih sudah mendengarkan. Semua orang pasti pernah jatuh ke kesalahan, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan selalu mengirim bantuan saat kita terjatuh. Sama seperti Tuhan mengirim anaknya ke dunia di hari Natal untuk menebus dosa kita. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.